Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dengan materi bulan Ramadan yang indah yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirojul Kirom di SD Aiman Lawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa di bulan Ramadan. Yang mana puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi umat Islam sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung banyak makna dan pelajaran mengenai pelaksanaan puasa Ramadan. Selain itu, surat Al-Baqarah ayat 183 ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan lebih rinci mengenai kewajiban berpuasa. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Yang termasuk puasa sunnah antara lain yaitu yang pertama adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya yaitu puasa di setiap bulan yaitu tanggal 13, 14, dan 15 penanggalan bulan. Kemudian selanjutnya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya yaitu puasa tanggal 10 Asyura, dan selanjutnya adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah termasuk puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah puasa Daud, yang mana puasa Daud ini yaitu puasa 1 hari puasa, kemudian besok tidak berpuasa, dan selanjutnya puasa lagi. Kemudian yang kedua adalah puasa wajib, yang mana puasa ini disebut puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang termasuk puasa wajib antara lain adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua puasa nazar, dan yang ketiga adalah puasa kafarat. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa haram. Yang dimaksud dengan puasa haram adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang termasuk puasa haram adalah yang pertama yaitu puasa yang pada hari-hari dilarang berpuasa. Yang dimaksud dilarang berpuasa yaitu pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kemudian pada hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan selanjutnya yaitu pada hari tasyrik yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa sepanjang masa. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa yang tidak sesuai dengan aturan agama.
Misalnya yaitu puasa wisol, yaitu puasa yang mana sehari semalam atau lebih. Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan puasa, yang mana yang pertama adalah syarat wajib puasa. Artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu antara lain syarat wajib berpuasa yang pertama adalah berakal sehat. Kemudian yang kedua, balik atau dewasa. Dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Selanjutnya adalah syarat syah puasa, yang mana artinya apabila syarat ini terdapat pada diri seseorang maka puasanya sah, yang mana syarat syah puasa antara lain yaitu Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, yang keempat yaitu suci dari haid bagi wanita, dan yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa antara lain yang pertama makan sahur. Ini adalah sunnah puasa. Yang kedua mengakhirkan sahur. Yang dimaksud mengakhirkan sahur yaitu kita sahur pada jam 3 atau setengah 4 sebelum azan subuh. Apabila kita sahur pada jam 7 setelah sholat tarawih, itu bukan termasuk sunnah-sunnah puasa. Kemudian selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa, yang mana ketika pada azan maghrib kita harus langsung berbuka. Kemudian selanjutnya memberi makan orang yang berbuka puasa, dan selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya memperbanyak sedekah, dan selanjutnya adalah menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Kemudian yang terakhir adalah meninggalkan nafsu dan syahwat, itu termasuk sunnah-sunnah puasa. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama kita harus niat. Apabila kita tidak niat maka puasa kita tidak syah. Kemudian yang selanjutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa, yang mana hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kemudian selanjutnya hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah datang bulan atau haid atau melahirkan. Selanjutnya yaitu adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan yang pertama adalah seperti sholat tarawih, yaitu sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada setiap malam bulan Ramadan, yang mana sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkad atau diutamakan. Kemudian selanjutnya adalah tadarus Al-Quran, yang mana tadarus Al-Quran artinya adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasyih. Tadarus Al-Quran termasuk salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di samping itu, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang mana membaca Al-Quran juga termasuk ibadah yang diberi pahala di setiap hurufnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita memberi sedekah untuk
berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang memberi sedekah untuk berbuka maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah iktikaf di dalam masjid, yang mana iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf lebih utama dilakukan pada malam-malam ganjil, yaitu sepertiga yang akhir di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, keluarga, dan khususnya masyarakat di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang Pak Kirom sampaikan, kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.